Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 SMP ataupun MTS. Kali ini kita akan membahas soal pada halaman 41, buku yang sudah dilengkapi dengan kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh penerbit buku yaitu Erlangga. Kita masuk ke uji pemahaman. A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. 1. Jika jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun di suatu negara lebih banyak dari jumlah penduduk berusia lainnya, maka negara tersebut mengalami fenomena A. Berdaya saing, B. Bonus demografi, C. Kepadatan penduduk, D. Kesenjangan ekonomi. Ya. Jadi sahabat, ada yang namanya struktur ya penduduk, di mana penduduk-penduduk itu dikomposisikan melalui usianya. Pada soal nomor 1 yang ditanya adalah ketika di sebuah negara itu banyak penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Berarti ini adalah usia produktif ya, sahabat ya. Bukan usia yang tidak produktif. Jadi, kalau kita akan mengambil suatu hal yang disebut dengan berdaya saing, ini hanya sekedar jumlah penduduknya, tidak dipaparkan kualitas penduduk. Maka yang A kita gugurkan jawabannya ya, sahabat ya. Kemudian ada kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tentu akan ada grafik di mana banyaknya pengangguran dan banyaknya orang miskin. Di sini tidak ada disebutkan suatu hal yang membuat ekonomi senjang ya, sahabat ya. D kita gugurkan. Yang C, kepadatan penduduk. Di sini tidak ada baby boom. Di sini dikatakan ya, sahabat ya. Yang ada hanya angka usia produktif. Maka jawaban nomor 1 telah ditentukan, kita kunci yaitu B, bonus demografi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya, sahabat. Kualitas penduduk di suatu daerah dapat diukur berdasarkan berbagai indikator. Berikut yang tidak termasuk indikator kualitas penduduk adalah. Ya, di sini ada bahasa indikator ya. Indikator ini kalau kita sederhanakan bahasanya adalah faktor atau akibat ya, sahabat ya. Biar paham sahabatnya apa itu indikator ya. Jadi yang ditanya di sini yang bukan ya, atau yang tidak termasuk. Jadi kita harus tahu dulu mana yang indikatornya untuk mengapakan kualitas penduduk ya. Kualitas penduduk biasanya ya akan terlihat pada pendidikan masyarakatnya atau penduduknya, kemudian tingkat kesehatannya, dan yang terakhir tentunya cuannya ya, atau tingkat pendapatannya. Jadi jawaban nomor 2 sahabat sudah tahu sendiri, bisa menebak, yaitu di D, pertumbuhan penduduk. Baik sahabat, lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan data Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai penduduk Indonesia pada tahun 2021 berikut. 1. Angka melek huruf atau AMH penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 96,04%. 2. Angka partisipasi sekolah dalam kurung APSI kelompok umur 7 sampai 12 tahun sekitar 99,19%. 3. Penduduk yang tamat sekolah menengah atau sederajat baru sebesar 29,21%. 4. Penduduk Indonesia yang menamatkan perguruan tinggi sebesar 9,67%. Simpulan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah. Jadi yang ditanya adalah kesimpulannya ya, sahabat ya. Yang pertama kita harus tahu dulu ini poin-poin yang harus kita simpulkan dari pernyataan di atas atau 4-nya ya. Jadi poin yang jelas itu adalah ada persentase melek huruf
di 96% ya, atau 96,04%. Itu untuk usia 15 tahun. Kemudian di kelompok 7 hingga 8 itu ada 99,19% yang bersekolah ya, yang partisipasi sekolah. Kemudian yang tamat SMP nih ya, atau kelas 9 dia tamat 29%. Kemudian yang tamat universitas atau perguruan tinggi hanya 9,67%. Jadi kita akan simpulkan nih dari yang tinggi sampai yang bawah ya. Kita tengok bahasa kesimpulannya. A. Angka melek huruf penduduk Indonesia yang tinggi dibuktikan dengan tingginya proporsi penduduk Indonesia yang tamat sekolah menengah atau sederajat. Sekolah menengah ya, gara-gara dia melek huruf, banyak yang tamat SMP. Itu bahasa kesimpulan yang pertama. Yang B. Hampir seluruh penduduk Indonesia yang tamat sekolah menengah atau sederajat melanjutkan pendidikan hingga tamat perguruan tinggi. Oke, kita tahu ya angka yang tamat di perguruan tinggi itu cuma 9% ya. Yang tamat SMP tadi itu cuma 29% ya. Kemudian yang melek huruf itu 99. Jadi ya, sahabat bisa berpikir dulu ya, mana yang benar kesimpulannya. C. Angka melek huruf penduduk Indonesia yang tinggi dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang tamat perguruan tinggi. Dan yang D, angka melek huruf penduduk Indonesia sangat tinggi, tetapi masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Oke, sahabat, yang tamat SMP itu cuma 29, yang melek huruf atau yang bisa baca itu adalah 9%. Yang partisipasi sekolah, kita tengok lagi ya, 9%, tapi nggak sampai di perguruan tinggi, hanya sampai di SD sepertinya sahabat. Jadi, yang cocok itu adalah angka melek huruf penduduk Indonesia sangat tinggi, tetapi masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Berarti lebih banyak yang tamat SD ketimbang tamat perguruan tinggi. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia tahun 2020 lebih rendah 0,49% daripada IPM tahun 21 atau 2021. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index tahun 2021 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami, ya dikatakan di sini ya, A. Penurunan, B. Peningkatan, C. Kemunduran, D. Ketertinggalan. Menurut BPS, Indonesia tahun 2020 lebih rendah 0,4% daripada IPM 2021. Berarti ada yang namanya peningkatan ya sahabat ya. Karena 2020 0,4, kemudian sedikit naik di 2021. Kemudian jawaban nomor 4 ini adalah B. Peningkatan. Oke, lanjut di soal nomor 5. Salah satu prioritas utama membangun sumber daya manusia yang unggul adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM. SDM ini adalah sumber daya manusia ya sahabat. Berikut yang tidak termasuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM adalah A. Diklat. Diklat ini semacam didikan ya, atau pelatihan. B. Kursus. Kursus ini pelajar tambahan. C. Inovasi. D. Pembinaan. Kira-kira mana yang akan meningkatkan kapasitas SDM ya? Di sini yang ditanya adalah yang tidak ya. Yang tidak itu adalah C. Inovasi ya. Baik sahabat, sampai di sini dulu ya pembahasan soalnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Semoga sahabat bisa belajar dengan rajin ya sahabat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.